kredit fiktif BPR Bank Jogja. Tersangka kasus dugaan penyaluran kredit fiktif Bank Syariah Mandiri. Kredit fiktif ini masih terus berlangsung. Dalam kredit fiktif capek curhatan Perbankan. Halo semuanya, ini kami dari Pemohonan ini membahas tentang dunia perbankan, tentang masalah-masalahnya, dan berbagai perbankan. Jadi sebelum kita mulai nih, kita semua kenalan dulu. Namaku Iwan ini. nama aku Anila Robani. Nama aku Faris Santoso. Nama aku Ridi Fakrudi. Ya kan kita udah kenal nih semuanya nama-namanya. Jadi bisa kita mulai ya. Kita tahu kan perbankan itu penting banget untuk perekonomian, untuk kehidupan kita, untuk membangun masyarakat juga. Nah, aku mau nanya dong, menurut kalian nih perbankan itu apa sih? Menurut saya perbankan ini sangat penting ya sebagai financial intermediary. Bank sebagai lembaga perantara bagi pihak yang berkelebihan dana atau surplus of fund dengan pihak yang kekurangan dana atau lack of fund. Karena fungsi ini, bank memiliki tugas untuk mengelola dana masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat. Aku bisa nambahin dikit ya mungkin. Menurutku juga bank itu sangat penting ya dalam kehidupan masyarakat karena bank itu melancarkan pertukaran barang dan jasa, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan, dan memberikan penjaminan keuangan. Itu sih dari aku. Berarti penting banget ya, apalagi kita kalau mau jajan kemana-mana itu semuanya serba digital, jadi kalau bayar pakai QRIS, kayak gitu-gitu ya. Nah, tadi kan nyinggung tentang penyaluran dana yang dimaksud itu dalam bentuk produk dan layanan jasa perbankan kan. Nah, itu istilahnya itu adalah kredit kan. Nah, untuk kreditnya sendiri itu maksudnya apa sih? Kalau yang aku tahu tuh kredit itu pelayanan penyediaan uang atau tagihan dari bank itu sendiri berdasarkan setujuan atau kesepakatan penyediaan antara bank dan nasabah yang mewajibkan pihak nasabah itu untuk melunasi utangnya atau kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itu sih yang aku tahu tentang kredit itu. Berarti bank itu juga harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat ya, biar masyarakatnya itu sendiri kalau menyimpan di bank itu merasa aman gitu. Nah, tapi di dunia modern ini aku sering banget lihat berita kayak banyak banget kasus-kasus perbankan kayak penipuan, korupsi. Itu kan merugikan banget ya, bukan merugikan kita juga tapi juga bisa mempengaruhi tentang ekonomi negara kan. Nah, dari sekian banyak permasalahan yang aku lihat itu banyak banget permasalahan dalam bidang kredit fiktif. Nah, kredit fiktif itu apa sih? Setahu aku tuh kredit bisa dikatakan fiktif itu tuh kalau misal memenuhi kriteria tertentu. Nah, diantaranya itu misal oknum pegawai bank itu memberikan sejumlah uang kepada para calon nasabah dengan syarat calon nasabah itu hanya datang untuk menandatangani sebuah dokumen tanpa mengetahui dokumen itu isinya apa dan dipergunakan untuk apa. Nah, berkas yang diajukan itu sebenarnya itu ada, tapi sebenarnya nasabahnya itu nggak ada loh. Itu tuh kenapa dinamakan fiktif? Itu yang aku tahu. Selanjutnya menurut saya, apa itu kredit fiktif? Menurut saya kredit fiktif itu merupakan suatu tindakan kecurangan atau fraud pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak internal pegawai bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit. Dalam kredit fiktif, berkas yang diajukan ada akan tetapi nasabahnya ini tidak ada. Nah, hal ini yang dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas milik nasabah bank lain. Adapun pihak yang
sangat dirugikan dalam hal ini, dalam hal kredit fiktif adalah nasabah bank yang kartu tanda pengenalnya digunakan tanpa izin dalam kredit fiktif. Nasabah bank ini juga dirugikan baik secara material dan imaterial. Kalau aku mungkin bisa nambahin juga kan, pada kasus ini kredit fiktif maksudnya itu berkas yang dipersyaratkan tersedia, namun nasabahnya tidak ada dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu. Itu dalam hal ini identitas nasabah lain yang digunakan tanpa diketahui oleh pemilik identitas bersangkutan apabila merujuk pada ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tentunya kredit fiktif ini tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dikarenakan identitas yang digunakan oleh pihak nasabah pemohon kredit bukan merupakan identitas asli sehingga tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Itu sih. Oh, jadi fiktif itu kalau tokohnya aslinya nggak ada gitu ya, nasabahnya nggak ada. Kayak kalau kita nonton drama, awal-awalnya kan ada tulisan cerita ini adalah cerita fiksi. Iya, betul. Penyebutan nama tokoh itu tidak ada. Oh, nah, berarti bahaya banget ya. Penipuan banget itu. Lah, kalian tahu nggak satu aja contoh kasus yang benar-benar pernah terjadi dan itu tuh kayak, ih kok bisa sampai gitu sih kayak gitu. Bisa kan? Kalau yang aku tahu itu pada tahun 2011 itu ada kasus tentang kredit fiktif itu di Medan. Jadi itu ada mantan kepala cabang Bank Syariah Mandiri yang bernama Waziruddin, itu orangnya. Dia itu menjadi buronan korupsi kredit fiktif. Dia itu korupsi sampai 27 miliar. 27 miliar. Yang diajukan ke Koperasi Pertamina UPMS 1 Medan. Kemudian melanjut menyambung dari Mbak Anila tadi ya. Jadi dalam kasus ini atau perkara ini, kredit yang disetujui ini sebesar 27 miliar. Ini sangat besar sekali ya. Kemudian menurut perhitungan akuntan publik, ditemukan kerugian keuangan negara menumpuk sebesar 24 miliar sekian. Kalau dari kasus ini, mantan kepala tersebut itu udah dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seputar pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 25 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi udah dapat hukuman. Tapi gila banget ya, dia padahal pakai nasabah palsu bisa dapetin duit sampai 27 miliar kayak gitu. Oh, tapi untungnya udah ditangkap ya, udah dihukum, udah kena aja, udah pokoknya udah Kena sekapan. batunya ya? Untuk dalam sisi nasabah, pelindungan hukum untuk yang kena korban kredit fiktif itu kayak gimana sih, dan menurut kalian itu udah kayak melindungi banget apa? Kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, jadi itu pegawai bank itu sendiri dan nasabah palsu yang memohon kredit itu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada nasabah yang identitasnya itu dipakai tanpa seizin atau dipakai buat kredit fiktif itu sendiri. Hal tersebut tuh wajib dipenuhi oleh pegawai bank bersangkutan dikarenakan pegawai bank tersebut tuh dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Itu udah termasuk perbuatan melawan hukum sendiri. Dalam hal ini tuh melakukan pencatatan palsu seperti memalsukan data-data pemohon kredit sehingga berakibat bagi nasabah yang identitasnya dipakai untuk menanggung resiko kelak di kemudian hari. Selanjutnya menyambung dari Mbak Anila yang disampaikan bahwa apabila kita merujuk pada ketentuan pasal 1367 KUHP Perdata, bank juga memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, mengingat hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan atasan dan bawahan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 1365 junto 1367 KUHP Perdata, maka pihak bank dan pegawai bank bersangkutan wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah yang identitasnya dipakai dalam kredit fiktif. Kemudian lebih lanjut nih, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga turut mengatur hak-hak konsumen secara lebih terinci sebagaimana dalam pasal 4 huruf C, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Namun dalam
kasus kredit fiktif, tentunya penyalahgunaan identitas nasabah ini tanpa seizin nasabah bersangkutan tergolong sebagai perbuatan yang tidak jujur, sehingga bertentangan dengan pengaturan ketentuan ini. Nah, tadi kan udah dijelasin ya masalah perlindungan konsumennya gimana. Nah, dari sisi nasabahnya sendiri yang terkena dampak tersebut, nasabah sebagai konsumen juga yang dirugikan dapat menempuh langkah hukum juga. Jadi langkah hukumnya ini bisa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Kalau selain hukuman untuk pelaku, habis itu di KUHP Perdata kan juga udah melindungi nasabah kan ya. Itu untungnya bank sendiri itu juga dikasih tanggung jawab buat memperbaiki. Kan itu kan juga masuk kelalaian banknya nggak sih? Soalnya dia bisa meng-ACC kredit yang fiktif kan. Ya. Apalagi yang melakukan itu pegawai banknya itu sendiri loh yang melakukan kredit fiktif itu. Ya makanya bank harus ini nih diperketat kejahatannya. Masa bisa ngajuin nasabah fiktif di ACC? Kan kita udah berbincang-bincang dari awal nih, dari pengertian bank, apa itu kredit, dan tentang kasusnya sendiri udah kita bahas. Yang aku simpulin dari kasusnya itu, kredit fiktif itu ternyata dari kata fiktif itu nasabahnya nggak ada, makanya namanya fiktif. Dan untuk penanganan kasusnya itu juga udah lumayan menjamin ya, hukumnya udah tegas, udah bisa melindungi nasabahnya juga, dan bank dikasih tanggung jawab untuk memperbaiki dan memberi kompensasi ya istilahnya buat nasabahnya itu. Nah, aku menurut kalian nih, kalau ada kejadian kayak gitu atau mungkin untuk mencegah hal-hal masalah kayak gitu, kalian punya saran apa nih yang bisa kalian sampaikan? Kalau dari aku sendiri itu saran yang dapat aku berikan buat kasus kredit fiktif ini, bank itu harus lebih berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kredit fiktif ini. Sebelum diadakan tindakan lebih lanjut, dapat dilakukan peninjauan terhadap kredit yang dimohonkan oleh calon debitur. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan asas manajemen kredit yang sehat, menerapkan prinsip pengenalan nasabah dan asas kehati-hatian. Dan untuk penyelesaian kredit ini, menurutku sebaiknya diselesaikan pada jalur litigasi, karena menurut aku tuh lebih efektif pakai jalur litigasi dibanding non litigasi. Dikarenakan pada kasus ini tuh pihak debitur itu kan yang menjadi pokok masalahnya kan di sini, dan oknum pegawai bank juga tidak memiliki etikat baik dalam transaksi kredit. Kalau dari aku itu sih saran aku buat kasus ini. Kalau dari aku sih, setiap bank harus berusaha keras ya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kredit fiktif ini. Sebelum diadakannya tindakan lebih lanjut, dapat dilakukan peninjauan terhadap kredit yang dimohonkan. Contohnya, calon debitur ini dapat dilakukan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat, menerapkan prinsip pengenalan nasabah dan asas kehati-hatian. Itu sih cara dari aku mungkin untuk menanggulangi dan mencegah. Selanjutnya menurut saya, pertama saya ingin sampaikan kesimpulan dari yang tadi disampaikan ya, terkait dengan pasal 1365 dan pasal 1367 KUHP Perdata. Bank memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah yang identitasnya dipakai tanpa seizin dalam kredit fiktif ini. Kemudian ini menyebabkan antara pihak bank dan pegawai bank memiliki hubungan kerja, sehingga bank wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault. Kemudian terkait dengan saran yang ingin saya juga diskusikan dalam kasus kredit fiktif bank ini adalah, dalam hal ini bank disarankan agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatan perbankan dan tidak meninggalkan prinsip prudensial principal banking. Kemudian bank juga diharapkan agar mampu dalam lebih tegas dalam menetapkan peraturan dan menerapkan sanksi yang ada, seperti yang diketahui prinsip kehati-hatian atau prudential principal banking, yang merupakan prinsip yang sangat penting
dan wajib dilaksanakan oleh bank. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian atau prudential principle banking ini tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Kemudian untuk nasabah, saran saya adalah diharapkan dapat lebih waspada dalam melakukan transaksi di bank agar kedepannya tidak timbul suatu permasalahan yang dapat merugikan dirinya. Itu dari saya. Itu emang hal pertama yang paling penting itu dari banknya sendiri, gimana caranya harus lebih teliti dalam ngecek kreditnya. Nah, minum dulu, jangan tekan. Nanti juga gitu. Udah dingin nih. Jadi bank itu aman gak sih menurut kalian? Aman ya, sesuai yang dikatakan Mas. Sebenarnya tergantung juga sih, kayak ada amannya juga, tapi ada nggak amannya tuh sebenarnya dari pegawai bank itu sendiri. Jadi tuh mungkin dari pihak yang menyeleksi pegawainya itu juga harus benar-benar menyeleksi pegawai yang beneran juga sih, dan nggak akan membuat kredit fiktif itu. Padahal bank itu juga udah ada prosedur yang memperketat itu. Terus jadi mungkin kecolongan pada HRD-nya ya. Ya, mungkin bisa sih. Mungkin juga ada dalamnya Ya, betul. Itu juga bisa. untuk pegawai bank itu sendiri juga mungkin secara agamis aja ya, ingat-ingat dosa ya, ini cuma dunia, bukan nanti di alam bakar susah nanti koneksi masuk mana. Betul. Harus jujur sih. Kalau tambahan dari saya, kalau selain dari integritas dari pegawainya, menurut saya juga dari peraturan dan sanksi yang ada. Jadi ada manajemen risk atau manajemen resiko dari bank agar gimana dari pegawainya itu juga mempunyai integritas yang sesuai dengan peraturan yang diinginkan bank itu. Karena yang dimasalin dalam kredit fiktif bank ini kan pegawainya. Mungkin aja di peraturannya ini tidak mengontrol atau mengawasi semuanya begitu. Dari saya gitu. Mungkin ada yang mau nambahkan? Nah, ya pokok jangan kapok deh gunakan bank, tapi juga harus hati-hati. Harus pakai prinsip hati-hatian. Gitu. Nasabah juga kalau bisa hati-hati juga ya dalam bank, jangan tergiur akan diskon Ya, atau Promo-promonya gitu kan. mending promo di matahari ya sih. Ya apalagi akhir tahun ya kan. Iya, betul banget. udah duitnya mau tambah dengan keluar nih. Katanya mau dibayarin kan? Berapa tadi? Oh iya. Bukannya ini kita sewa ya? Iya. Jangan bilang-bilang. Nggak boleh sombong gitu loh. Oke deh, mungkin bisa kita selesai aja ya. Terima kasih buat kita semua yang sudah meluangkan waktunya dan bisa berusaha. Kita bikin usahanya maksimal loh ini, bikin Paling maksimal ini. ya. Terus semoga juga apa yang kita bicarakan ini bisa menambah wawasan bagi penonton, khususnya kalau Bumi sepertinya udah pintar ya Bumi. Bumi nilainya Iya, nilainya Ah ya Bu. Bismillah. kalau bisa plus A plus ya Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Thank you, bye-bye. cukup sih. Oke. Capek, Jakarta,